Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas kemarin beberapa masalah dari kitab Tauhid. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas lagi masih masalah kitab Tauhid. Tapi sebelum kita membahas masalah kitab Tauhid, karena ini kelanjutan ya. Di buku bab keberapa Pak Khalid? Bab ke-47. Kalau di buku yang saya pegang ini di halaman 214. Tentang menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karenanya. Nanti kita bahas itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma, tidak ada, bikum, tidak ada nikmat yang berada pada diri kalian, faminallah, maka itu pasti dari Allah. Kalau kita melihat ayat ini, di dalam ayat ini konteksnya adalah, kalau dalam bahasa Arab dikatakan nafi kalimah, artinya kalimat yang didahului dengan kalimat peniadaan, tidak ada. Kalau dalam bahasa lain mungkin secara bahasa dikatakan negatif kalimah, karena didahului dengan pentiadaan. Wa ma bikum, tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian. Kata para ulama, disebutkan di dalam Quran dalam konteks peniadaan didahulukan, yang harusnya kalimat tidak ada itu atau peniadaan itu dibelakangkan, karena ingin menunjukkan bahwasannya tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita, pasti itu anugerah Allah. Gak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita kecuali itu anugerah Allah. Maka orang muslim yang mengerti tentang nikmat Allah, maka dia akan membalas kenikmatan dengan syukur. Dan syukur itu bisa dengan hati, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Kalau syukur dengan lisan, itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur dengan perbuatan, itu banyak aneka ragam yang bisa dilakukan. Bersyukur dengan perbuatan salah satunya sholat. Bersyukur dengan perbuatan salah satunya amanah, jujur. Bersyukur dengan perbuatan salah satunya adalah tetap menjaga nikmat tadi di atas kebaikan, tidak mempergunakan nikmatnya untuk maksiat. Ada orang dikasih nikmat tapi nikmatnya digunakan untuk maksiat, itu enggak bersyukur kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita miliki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Buat apa kita kumpul di sini? Kita kumpul di sini untuk bicara tentang Quran dan hadis. Ini nikmat dari Allah.
Kenapa ini nikmat? Karena ini bisa jadi, mudah-mudahan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis ilmu itu dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kenapa? Kenapa majlis ilmu? Rasulullah mengatakan idza marartum bi raudhin min riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah SAW, jika kalian lewat dari taman-taman surga, maka mampir. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma huwa riyadul jannah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Maka Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Rasulullah SAW mengatakan, taman surga itu adalah majlis zikir. Majlis zikir. Nah, nikmat kita di hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kita dalam majlis ini. Juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Jadi ada orang yang Allah mudahkan supaya masuk surga. Bagaimana caranya? Pak Muhammad kalau dimudahkan ketemu wali kota kadang-kadang suka nggak ada urusan ya sesuatu, dimudahkan ketemu wali kota. Senang kan? Pasti ketemu nguber orang itu, gimana supaya orang itu bisa mudahkan saya ketemu Pak Wali Kota. Ternyata yang nemuin Pak Khalid. Masukinnya. Sekarang dimudahkan masuk jalan ke surga. Jalan pintas ke surga. Apa jalannya? Ternyata jalannya belajar ilmu agama. Oh, belajar berarti harus jadi syekh dulu Ustaz. Jadi ustaz? Enggak. Dengerin, duduk, amalkan, insya Allah masuk udah. Karena nggak semua orang harus jadi ustaz, nggak semua orang harus hafal dalil, tapi yang penting punya ilmu untuk beramal. Jadi ini penting nih teman-teman semuanya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset, cara berpikir kita tentang ilmu agama itu, cara berpikir kita tentang majelis taklim itu bukan majelis cerita sekarang. Kalau dulu mungkin mindset kita berpikir majelis taklim itu majelis cerita, ya. Kalau sekarang bukan, majelis taklim itu adalah majelis yang memberikan kita sebuah wawasan tentang ilmu agama kita, yang akhirnya menjadi sebuah amal. Itulah yang dikatakan barang siapa yang menempuh jalan, Allah mudahkan dia ke surga. Maksudnya jalan menuntut ilmu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah masih menyebutkan keutamaan orang belajar ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, khairan. Khairan tanwin. Tanwin dalam bahasa Arab berarti nakirah. Nakirah fi siyaqi syart. Fi siyaqi syart karena man di sini syartiyah. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka siapa saja yang Allah inginkan untuk dia kebaikan, kebaikannya apa saja? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan rumah tangga, kebaikan perdagangan, kebaikan hidup. Bagaimana Allah berikan kepada dia? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia belajar agama. Ya, ini beberapa pembukaan atau beberapa perkataan yang saya buka majelis ini dalam rangka mengingatkan kita bahwasannya majelis ini adalah majelis yang Allah berikan anugerah dan nikmat kepada kita. Dengan kita diberikan waktu luang seminggu sekali untuk hanya mendengar, belajar ilmu agama yang menjadi amal, mudah-mudahan ini amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Tauhid. Oke. Bab menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karenanya. Bab menghormati nama-nama Allah dan merubah nama kita karena Allah. Sebelum saya mulai, kira-kira kenapa bab ini dimasukkan dalam Kitab Tauhid? Siapa yang jawab? Yang jawab dapat minuman Cleo, saudara. Hah? Kenapa, Naf? Gugur.
Sami. Hah? Bang, kenapa Bang? Karena salah satu tauhid yang dipelajari adalah tauhid asma wa sifat. Masya Allah. Karena salah satu yang dipelajari, mentauhidkan Allah terbagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam ibadah, itu namanya tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam penciptaan dan mengakui Allah yang menciptakan, nama tauhid rububiyah. Mengakui bahwasannya Allah punya nama dan sifat yang baik dan makhluk tidak boleh menyamai Allah dalam nama dan sifat, namanya tauhid asma wa sifat. Sekarang ternyata untuk mentauhidkan Allah, nama juga harus dirubah. Jangan seperti namanya menyerupai nama-nama yang khusus milik Allah. Oke, kalau ada orang bilang kasih nama anak Tuhan, itu syirik secara bahasa. Ada nggak orang namanya Tuhan kemarin itu? Ada kan ya? Ada lagi namanya siapa? Namanya Allah ya, subhanallah. Nah sekarang kalau ditanya, Ustadz, apa hukum orang bernama dengan Tuhan dan Allah? Hukumnya syirik. Lu syirik bagaimana? Syirik itu kan nyembah selain Allah. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Ketika Allah punya nama khusus dan engkau menggunakan nama khusus itu untuk dirimu, berarti engkau telah menyekutukan dirimu dengan Allah, seolah-olah sama. Gak boleh. Ini yang kita bahas nih. Jadi jangan sampai salah ngasih nama saja tauhidnya rusak. Kalau gitu syirik, dia kufur Ustaz. Kalau dia nggak mau berubah namanya dan dia merasa bahwasan nama itu pantas buat dia, bisa kufur. Tapi kalau dia merasa itu ternyata nggak sengaja karena kebodohan, ya itu tidak sampai kepada kekufuran, tetapi harus dirubah. Contohnya, mana dalilnya? Kan begitu orang bilang. Mana dalilnya kalau kita nggak boleh bernama dengan nama Allah? Nah ini kita juga harus punya landasan. Mengatakan boleh dan nggak boleh itu harus ada dalil. Jangan boleh dan nggak boleh, atau jangan kita mengatakan sunnah dan nggak sunnah, amalan cuman dalilnya mimpi. Nggak boleh dalilnya mimpi. Boleh nggak Muhammad? Saya mimpi, saya nggak boleh makan sambosa, jadi saya nggak pernah makan sambosa lagi. Dalilnya apa? Mimpi. Ya subhanallah. Emang kamu nabi, mimpi kamu jadi wahyu? Nabi Ibrahim mimpinya jadi wahyu. Manusia siapapun dia, kalau bukan nabi, mimpinya nggak bisa jadi dalil. Ya, kadang-kadang nih banyak nih, kayak kemarin ada orang mau masuk Islam, kekeh dia masuk ke Islam di satu masjid tertentu. Kenapa? Karena dia mimpi dia masuk Islamnya di masjid itu. Ya, masuk Islamnya bagus, tetap kita apresiasi, luar biasa, bagus. Tapi kalau dia kekeh harus di situ sesuai mimpinya, sebenarnya dari dasar-dasar Islam, mimpi itu nggak bisa mutlak jadi dalil. Tapi mimpi itu terkadang bisa menjadi qarinah. Apa itu qarinah ya? Kayak sinyalir gitu ya. Karena mimpi dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Pertama, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan mimpi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mimpi itu bagian dari kenabian. Mimpi itu benar, tetapi yang menafsirkan juga harus orang yang benar. Seperti Nabi Yusuf ketika menafsirkan mimpi orang, mimpi itu harus benar. Dan cara-cara menafsirkan mimpi nggak bisa pakai perasaan. Sebagian orang nafsirin mimpi kayaknya nggak boleh. Ada kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan menafsirkan mimpi. Dari mulai bahasa, dari mulai fikih, dari mulai orang yang menafsirkan juga harus jujur. Itu semua berpengaruh kepada penafsir mimpi. Yang kedua, mimpi yang dari syaitan. Ini nggak boleh diceritain. Kalau kita tidur, lalu kita bangun tidurnya ketakutan, cemas, gara-gara melihat mimpi dalam tidur kita, kata Rasulullah ini jangan diceritakan. Ta'awud. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi, ta'awud. Jangan diceritakan. Yang ketiga, mimpi hadithun nafs. Mimpinya ini cuman angan-angan jiwa. Sampai kebawa ke mimpi. Kalau bahasa kita apa tuh? Saking pengennya sampai kebawa mimpi. Apa itu namanya? Kesemsem bukan? Kesemsem ya. Akhirnya kayak begini nggak bisa dijadikan dalil juga.
Ustaz, saya mimpi dengan si fulan saya menikah, Ustaz. Apakah saya harus menikah dengan dia? Jangan-jangan nanti kesemsem itu, bukan dari mimpi. Herman ya. Nah, ini nggak bisa jadi dalil. Kalau kayak begini nggak bisa jadi dalil. Ini dari mimpi. Lah, kita kembali ke pembahasan kita. Sekali lagi kembali ke pembahasan kita. Tidak boleh menyekutukan Allah di dalam namanya. Tidak boleh menyekutukan Allah di dalam sifatnya. Nama dan sifat yang khusus milik Allah hanya diberikan kepada Allah. Ini poinnya. Akan kita jelaskan poin ini. Tidak boleh menamakan diri kita dengan nama khusus milik Allah. Tidak boleh mensifati diri kita atau sifatin makhluk dengan sifat khusus milik Allah. Nama dan sifat yang khusus milik Allah maka berikan untuk Allah. Dalilnya kita baca dulu hadis. An Abi Suraih annahu kana yukna Abu Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wal hakam wa ilal hukum. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai' atuni fahakamtu bainahum. Faradiya kilal fariqain. Faqala ma ahsana hadha fama laka minal walad. Qultu Shuraih wal Muslim wa Abdullah qala faman akbaruhum faqultu Shuraih qala fa anta Abu Shuraih. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab Adab. Hadis ini dikatakan sanadnya baik, hasan. Jadi hadis ada periwayatannya. Apa fungsinya periwayatan hadis? Untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran hadis. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan hadis Rasulullah, lalu nggak ada riwayatnya, itu bisa kemungkinan bohong. Kalau bahasa sekarang itu hoax, bohong. Hadis riwayat itu diriwayatkan, fungsinya apa hadis riwayat? Fungsinya untuk membuktikan kalau kamu mau tahu hadis ini betul-betul sampai Rasulullah, boleh lihat hadisnya di dalam kitab Abu Daud. Nanti kalau kita buka buku Abu Daud akan menyebutkan sanadnya. Sanad itu orang-orang yang menceritakan sampai kepada Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Dari Abu Suraih bahwa dia dahulu dipanggil dengan Abu Hakam, Al-Hakam. Hakam itu yang hakim, memberi keputusan, memberi hukum. Jadi dia dulu bilang Abul Hakam karena dia memberi keputusan dan hakim. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah lah yang hakam. Yang mengambil keputusan siapa? Yang mengambil hukum siapa? Allah. Gak ada hukum kecuali hukum Allah. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baiknya hukum? Maka hukum, keputusan hukum itu semua milik Allah. Benar apa salah ini? Benar. Hukum apa saja? Hukum apa saja semua milik Allah. Contoh, hukum waris. Kalau Allah sudah putuskan, laki-laki dapat 2 jatah perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 50, laki-laki harus dapat 100. Siapa yang memberikan hukum ini? Allah. Kita harus terima hukum Allah. Apa hikmahnya? Banyak. Ini kita kembali. Maka sahabat ini bernama Abul Hakam. Abul Hakam ini bukan nama ya. Jadi kalau didahului oleh Abu di depannya itu bukan nama. Itu kunyah. Kunyah itu beda lagi dengan lakob. Ada ismun. Ismun namanya artinya nama. Ada lakob. Lakob artinya julukan. Ada kunyah. Kunyah itu selalu didahului oleh abu atau ummu. Contoh, Abdullah bin Abi Quhafah. Nama. Kunyahnya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Kunyahnya siapa? Atau ini, lakopnya siapa? As-Siddiq. Kunyahnya Abu Bakar. Kita tahunya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan nama dia Abu Bakar. Nama dia siapa? Abdullah.
Nama dia Abdullah. Laqabnya As-Siddiq. Kunyahnya Abu Bakar. Al-Faruq itu laqab. Namanya siapa? Umar. Kunyahnya Abul Hafs. Abul Hafs. Abu Hurairah. Abu depannya. Itu kunyah atau nama? Kunyah. Namanya Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Ya. Jadi di dalam kebiasaan Arab ketika itu membedakan antara nama, kunyah, dan laqab. Mereka memanggil kunyah itu sebagian bentuk penghormatan. Ya, Abu Fulan itu bentuk penghormatan sebenarnya. Kalau kita mungkin Pak bisa juga, atau mungkin kalau ibu-ibu biasanya manggil, umpamanya ibunya punya anak namanya siapa ya? Nama anaknya Dewi umpamanya, Mamah Dewi gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab Ummu Dewi, Mamah Dewi gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk menghormati mereka memanggil itu pakai abu. Jadi nggak ada istilah Pak dalam mereka, kan nggak ada. Coba bahasa Arabnya Pak, nggak ada. Jadinya Abu Ali. Nah, kayak rumah matam ini rumah makan Abu Ali. Abul Husain. Muhammad Abu Ghalib, ya nggak Muhammad? Abu Ghalib. Hani Abu mana nih? Abu Muhammad, Masya Allah. Dan disunahkan kita pakai kunyah. Sunnah itu. Rasulullah SAW kunyahnya Abu siapa? Abu Qasim. Qasim itu anaknya Rasulullah SAW. Abu Qasim Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang sahabat Rasulullah SAW ini, dia kunyahnya Abu Hakam. Rasulullah mengatakan yang Hakam itu, hukum itu kan cuma milik Allah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku ketika berselisih dalam satu perkara, mereka datang kepadaku lalu aku memberikan keputusan di antara mereka. Ternyata dia dipanggil Abu Hakam gara-gara kalau ada perselisihan di tengah kabilah mereka, di tengah suku mereka, dia sebagai pengambil keputusan. Sehingga dia dipanggil Abul Hakam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tanya kepada dia, ya, kalau sudah keputusanku keluar, katanya, maka mereka pada ridho dengan keputusan ini. Maka Rasulullah mengatakan, betapa bagusnya ini. Namun apakah engkau punya anak? Artinya Rasulullah nggak mengingkari kalau memang engkau mau menjadi keputusan, engkau yang mengambil keputusan di tengah kaummu karena engkau dihormati, nggak masalah. Tapi apakah engkau punya anak? Maka dia katakan, aku punya anak ya Rasulullah. Siapa anakmu? Suraih, Muslim, dan Abdullah. Semuanya laki-laki. Namanya Suraih, Muslim, dan Abdullah. Maka dia berkata, siapa yang paling besar? Rasulullah bertanya kepada dia, anakmu ini dari 3 orang yang paling besar siapa? Dia katakan yang paling besar Suraih. Kalau begitu, anta Abu Suraih. Kalau begitu, namamu, kunyahmu adalah Abu Suraih. Di sini juga dalil, orang biasanya, tapi nggak mutlak. Biasanya orang mengambil nama kunyah dari anak laki-laki yang terbesar. Walaupun ada juga orang yang mengambil dari anak perempuan, tapi jarang. Umumnya orang mengambil kunyah itu dari nama anak laki-laki. Kenapa Muhammad? Kok jarang orang Arab itu menamakan mereka pakai Abu kunyah pakai perempuan? Karena laki-laki pemimpin. Ya Hani, ليش Arabi أحيانا هم يأخذون الأسماء كنية من الابن ليس من البنت ليش؟ كثير في بعضهم يقنى من البنت موجود tapi Allah alam. Kenapa kebanyakan orang Arab itu tidak menampakkan perempuan? Karena bagi mereka perempuan itu bukan untuk dinampakkan. Jadi kalau dia bilang nih, saya Abu Khawlah, baik jelas nih, jelas perempuan kan anaknya. Berarti seolah-olah dia sedang menampakkan bahwasanya dia punya anak perempuan. Dia lebih bangga kalau menampakkan anak laki-laki. Jadi kalau ini kan ditanya, siapa anakmu? Suraih, Muslim, dan Abdullah. 3-tiganya laki-laki. Maka Rasul mengambil keputusan, kalau begitu ambil yang paling besar. Siapa? Suraih. Lah, sekarang masalah juga, Ustadz,
Ana punya laki-laki 3, tapi yang paling besar ana nggak jadikan kunyah. Yang ana jadikan kunyah yang paling kecil. Boleh tidak? Kalau dari etika boleh. Boleh saja. Tapi dari adab, nanti anak yang besar merasa bahwasan kenapa bukan yang paling besar. Tapi kalau perempuan paling besar, laki-lakinya yang kecil, tapi dia laki-laki satu-satunya. Yang perempuan nggak mau jadikan kunyah, langsung kepada laki-laki. Boleh. Karena kebanyakan mereka tidak mau menampakkan tentang perempuan. Maka itu sebagian orang mengatakan perempuan Hadramaut itu nggak pernah keluar kecuali 3 perkara. Pertama ketika nikah, kedua ketika menguburkan keluarga atau ada yang meninggal, ketiga ketika Idul Adha atau Idul Fitri ke masjid. Jadi lebihnya di rumah aja. Jadi perempuan-perempuan Hadramaut itu kebanyakan di rumah. Lo belanjanya siapa? Laki yang belanja. Perempuan yang belanja, kalau perempuan datang ke pasar malah aneh. Yang jual laki-laki semua soalnya. Jadi bagi mereka menutupi atau tidak menampakkan perempuan itu sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan dan itu bagus. Ya. Beda dengan orang sekarang. Istrinya dipasang foto di mana-mana. Istrinya dia dipasang foto di mana-mana. DP Facebook dia foto istrinya. DP profil dia foto istrinya. Kenapa? Bangga sama istrinya yang cantik. Dia nggak tahu serigala yang lihat. Begitu dia lagi meleng, nah langsung samber. Karena mereka udah punya prinsip rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Prinsip-prinsip orang-orang yang salah dalam pandangan. Maka alangkah baiknya ini laki-laki sembunyikan perempuan-perempuan kalian. Baik itu. Nggak perlu dinampak-nampakin, nggak perlu. Karena itu sebab fitnah. Apalagi membiarkan mereka nampak dalam suatu yang tidak bermanfaat. Kita kembali ke dalam kitab Tauhid. Jadi intinya di sini kenapa dia dirubah namanya? Gara-gara dia bernama Abul Hakam. Sementara hukum milik siapa? Hukum milik Allah. Rasulullah mengganti itu. Lah sekarang kalau nama Abul Hakam saja harus diganti, apalagi namanya Tuhan, namanya Allah, namanya Rob, itu nggak boleh. Nama-nama seperti ini hanya khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apa kaedahnya atau apa ketentuannya nama itu hanya milik Allah? Ketentuannya adalah jika nama itu mengandung makna yang tidak boleh kecuali hanya Allah memilikinya. Contoh, makna Allah. Allah itu artinya yang diibadahi dan disembah. Kalau ada makhluk bernama dengan nama Allah, berarti seolah-olah dia sedang mengakui dia pun berhak disembah. Boleh tidak? Nggak boleh. Contoh nama kedua, Khalik, yang menciptakan semesta. Boleh nggak orang bernama Khalik? Nggak boleh. Karena Khalik itu pencipta alam semesta siapa? Allah. Contoh lain, Rahman. Rahman itu kasih sayang yang luas, yang banyak, yang tidak pernah terputus kepada siapapun. Itu Rahman. Ini hanya sifat Allah. Maka makhluk tidak boleh bersifat nama Rahman. Kalau Rahim, masih boleh. Karena Rahim itu berbeda dengan Rahman. Jadi kalau kita punya teman Abdurrahman, jangan panggillah Rahman. Sama seperti teman kita punya teman namanya Abdullah, jangan panggil Allah. Namanya Abdullah dipanggil Dul. Namanya Abdurrahman, panggilnya Oman. Masya Allah. Ya. Sama nama yang lain apa tadi kita bilang? Nama Allah jangan, nama Al-Khaliq jangan, nama Ar-Rahman jangan, nama Rob jangan. Rob itu hanya milik Allah. Rob itu artinya pencipta, pengatur, pemilik. Sekarang pencipta, pengatur, dan pemilik siapa? Allah. Seandainya kita menciptakan, kita belum bisa mengaturnya. Kita belum bisa memilikinya. Ini semua nama-nama tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Kalau makhluk bernama dengan nama ini, berarti dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah di dalam nama. Besar atau kecil, banyak percaya atau tidak, maka secara zahir dia telah menyekutukan Allah. Maka itu tidak boleh, ya. Jadi hati-hati nih. Di sini pun dalil bahwasannya kalau ada nama-nama yang enggak benar, boleh diganti.
Ada seorang sahabat namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih. Jadi kalau orang Arab dulu ngasih nama tuh aneh-aneh. Ada yang ngasih anak himar. Himar tuh keledai. Ya. Ada yang namanya kilab. Kilab itu artinya apa? Anjing. Ada ngasih nama orang anjing. Karena mereka menganggap sebagai kesetiaan. Lambang kesetiaan itu apa sih? Anjing. Ini semua harus diganti nama-nama kayak begini. Nama-nama yang nggak benar, yang mengandung makna-makna yang nggak benar, diganti. Ketika sahabat tadi bernama Hazan datang ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan, siapa namamu? Dia katakan Hazan. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, anta sahlun. Ganti namamu dengan Sahal. Sahal itu artinya gampang. Hazan itu artinya sedih. Dia bilang, enggak, bapak ibuku udah ngasih namaku Hazan, aku tetap Hazan. Akhirnya hidupnya terus dalam kesedihan dan kesusahan. Nama itu dipanggil, panggilan itu doa. Kalau terus dipanggilnya sebagai sedih, ya sedih dia. Tapi kalau namanya kebaikan, ke doa, sahlun, sahal, dipanggil sahal. Jadi optimisme. Dia dipanggil jadi mudah. Maka nama itu mengandung kebaikan. Contohnya Hasan. Namanya kan bagus, Hasan. Artinya apa Hasan? Baik. Orangnya juga Masya Allah baik, Hasan. Ya Hasan ya? Masya Allah. Cool, Masya Allah Hasan. Jadi disunahkan juga nih, perempuan-perempuan kalau punya anak jangan hanya kasih nama seperti artis. Kasih nama anak Madonna. Kalau laki-laki Maradona. Ya Allah. Kenapa? Biar kayak pemain bola Ustaz. Ya, pemain bola cita-cita. Kalau punya anak jangan cita-citanya rendah. Cita-cita jadi artis itu tinggi apa mulia atau rendah sih sebenarnya? Hah? Enggak Ustaz, anak saya seperti Madonna. Mau anak seperti Madonna? Cuman jadi penyanyi, dilihat orang, dinikmatin orang. Ya subhanallah. Kasih nama yang mulia, Sumayyah. Nama sahabat. Sahabat yang bagaimana Sumayyah? Siapa yang tahu? Syuhadah pertama, perempuan yang pertama kali meninggal di dalam syahid. Sumayyah. Dia nggak mau meninggalkan Islam sampai akhirnya ditusuk kemaluannya dengan tombak, mati. Tapi dia perempuan yang mati dalam syahid. Sumayyah. Ya, di sini dalil bahwasannya disunahkan kalau mau pakai nama yang baik. Kasih anak nama yang baik. Di zaman-zaman sekarang orang suka kasih nama anak-anak susah namanya. Susah nyebutinnya, susah ngomongnya dan nggak ada artinya. Namanya siapa? Pasyah. Masya Allah. Artinya apa? Nggak ada yang tahu artinya. Kalau dipanggil Pasha aja nggak ada syahnya, beda. Manggilnya susah, artinya nggak ada. Buat apa? Ya boleh nggak Ustaz? Kalau berbicara boleh selama maknanya nggak salah, boleh. Tapi kalau berbicara untuk label seumur hidup, ini label seumur hidup loh. Dan kata para ulama di dalam buku-buku tentang pendidikan anak, memberikan nama anak dengan baik itu hak anak. Hak dia. Jadi kalau kita nggak memberikan nama yang baik, itu kita nggak memberikan hak dia dengan benar. Orang tua berarti tidak menunaikan kewajibannya dengan benar kalau tidak memberikan nama anaknya. Kembali kepada kitab Tauhid. Berarti kesimpulannya, dalam nama saja kita nggak boleh menyerupakan Allah. Dia kalau dia menyamakan dirinya sama seperti Allah tanpa keyakinan, dia namakan dirinya Rahman. Sementara yang sifat Rahman siapa? Allah. Hanya nama lafaz saja, tapi dia nggak yakin. Atau dia memanggil orang lain dengan Rahman, tapi dia nggak yakin. Yang Rahman itu cuma Allah. Dia panggil orang cuma lisan saja. Ini salah secara lisan. Salah secara lisan. Tapi kalau dia yakin orang lain itu pun berhak bersifat Rahman, dia panggil orang tadi Rahman dan dia yakin secara keyakinan, ini salah secara lafaz dan keyakinan. Jadi dua-duanya tetap salah nggak? Salah. Itu dalam nama. Begitu pula di dalam sifat Allah. Ada nggak makhluk yang bisa bersifat seperti sifat Allah? Nggak boleh. Ya tidak? Kalau kita meyakini ada makhluk yang sifatnya seperti sifat Allah, telah jatuh kepada penyekutuan Allah di dalam sifat.
Contoh, meyakini makhluk manusia tahu gaib. Yang tahu gaib itu cuma Allah. La ya'lamuha illahu. Gak ada yang tahu gaib kecuali Allah, kata Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci gaib. Innama ghaibu lillah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya gaib milik Allah. Berarti ilmu gaib cuma milik Allah. Apa itu ilmu gaib? Ilmu yang gak nampak dengan mata dan ilmu yang akan datang. Itu namanya ilmu gaib. Ya tidak? Ada yang tahu gaib? Malaikat aja gak tahu apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Malaikat gak tahu. Nabi sendiri gak tahu apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Gak tahu. Kecuali Allah kabarkan. Maka meyakini Allah itu memiliki ilmu, sifatnya berilmu gaib, milik Allah, itu tauhid. Ketika meyakini ada makhluk yang mengetahui gaib, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan makhluk. Dipahami ini? Ketika meyakini ada makhluk yang tahu gaib, berarti dia telah syirik. Kenapa dia syirik? Karena dia meyakini sebuah sifat yang khusus milik Allah, makhluk juga sama. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk di dalam sifat ilmu gaib. Contoh, jodoh, mati, ajal, rizki, siapa yang tahu? Allah. Ilmu gaib tidak itu? Ilmu gaib milik siapa? Allah. Sifatkan itu. Tiba-tiba baca zodiak. Jodoh kamu yang bagus adalah begini dan begitu. Sekarang zodiak tahu gaib atau enggak? Kalau gitu baca zodiak apa hukumnya? Syirik. Keras amat Ustaz, syirik, belum keras itu. Iya. Karena seolah-olah meramal apa-apa yang menjadi rahasia Allah. Apa kamu udah baca rahasia Allah? Apa kamu sudah baca Lauhul Mahfuz? Oh enggak, karena gugusan bintang. Emang bintang bisa baca takdir Allah? Apa hubungannya gugusan bintang dengan takdir? Ketika meyakini makhluk tahu ilmu gaib, maka dia telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah di dalam sifat ilmu. Maka orang yang percaya dukun syirik. Ini logikanya. Ini logika orang yang percaya dukun menjadi syirik. Kenapa? Kenapa sih Ustaz percaya dukun syirik? Karena dukun menyamakan dirinya dengan Allah dalam satu sifat, yaitu sama-sama tahu gaib. Padahal yang tahu gaib itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW enggak tahu gaib. Qul in kuntu a'lamul ghaib. Bahkan dikatakan dalam Quran, ya Muhammad, katakanlah kalau seandainya aku tahu gaib, lastakthartu minal khair. Aku akan memperbanyak amal soleh. Di dalam ayat ini jelas Rasulullah tidak tahu gaib. Buktinya, apa buktinya? Rasulullah enggak tahu di perang Uhud dia akan luka. Buktinya, Rasulullah enggak tahu dia pernah disihir. Buktinya, Rasulullah SAW enggak tahu tanggal berapa dia akan mati dan meninggal. Buktinya, Rasulullah nggak tahu dalam beberapa peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat mungkin terpukul mundur. Banyak kisah yang menunjukkan Rasulullah nggak tahu gaib. Walaupun ada beberapa kisah yang menunjukkan Rasul tahu gaib, itu setelah dapat wahyu dari Allah. Kesimpulan dalam bab ini, nama dan sifat Allah yang khusus milik Allah jangan diberikan kepada makhluk. Kalau kita berikan kepada makhluk, berarti kita telah menyekutukan Allah dengan makhluk. Kalau menyekutukannya tanpa keyakinan, maka salah dalam lafaz. Tapi kalau menyekutukannya lafaz dan keyakinan, maka salah dalam akidah. Inilah kenapa bab ini, hadis ini dimasukkan dalam pelajaran tauhid. Esakan Allah dalam namanya, esakan Allah dalam sifatnya. Jangan sekutukan Allah dalam nama dan sifatnya. Itu salah satu tadi. Contohnya ilmu gaib. Sifat kan? Ilmu gaib sifat tidak? Sifat. Tidak ada yang boleh tahu ilmu gaib kecuali Allah. Ketika ada makhluk mengakui mengetahui ilmu gaib, berarti dia telah mengklaim dirinya sama dengan Allah dalam satu sifat, yaitu sifat ilmu. Maka dia telah menyekutukan Allah. Orang yang meyakini pun termasuk telah meyakini sesuatu yang lebih atau meyakini sesuatu selain Allah telah bersekutu dengan Allah. Itu pun salah. Contoh lain. Contoh lain sekarang ini. Yang mendengar. Allah mendengar tidak?
Sifat bukan mendengar, sifat. As-Sami', mendengar. Allah mendengar perkataan kita, Allah mendengar doa-doa kita. Manusia mendengar tidak? Manusia mendengar tidak, Muhammad? Dengar. Dengar kan? Tetapi pendengaran Allah tidak akan mungkin sama seperti pendengaran makhluk. Apa bedanya? Makhluk pendengarannya terbatas. Di ruangan ini terdengar, di luar ruangan ini tidak terdengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Sampai apapun yang ada di dada, Allah tahu. Allah mendengarnya. Sampai apapun, sampai segala sesuatu yang berada di bawah tanah pun Allah mendengarnya. Pendengaran Allah tidak terbatas. Walaupun sama-sama memiliki sifat mendengar, tapi pendengaran Allah itu mulia. Tidak ada yang bisa sama seperti Allah dalam mendengar. Tiba-tiba ada orang yang meyakini ada makhluk yang bisa mendengar walaupun jauh sama seperti Allah. Syirik tidak ini? Syirik. Saya pernah contohkan dulu seorang yang belajar bela diri. Gurunya ada di Jawa Timur, dia ada di Jakarta. Kata gurunya, kalau engkau sedang diganggu oleh preman, ya, engkau tutup matamu, panggil namaku, aku dengar walaupun aku di Jawa Timur. Berarti pendengaran gurunya telah masuk ke dalam pendengaran yang khusus milik Allah. Kalau dia bilang, benar Ustadz, ketika saya panggil guru saya tahu Ustadz. Apa jawaban kita? Bukan pendengaran dia yang hebat. Karena pendengaran dia tetap tidak bisa mendengar yang jauh. Tapi jin dan seton yang mengirimkan kabar gembira, kabar berita buat dia. Ya tidak? Itu sama. Itu juga kalau meyakini ada makhluk yang mendengar seperti mendengar Allah, itu berarti telah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Ini bab kitab tauhid hari ini. Biarkan nama yang milik Allah khusus berikan kepada Allah. Biarkan sifat yang milik Allah jangan berikan kepada makhluk dan hanya berikan kepada Allah. Allahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Sudah hampir jam 11, sekitar 7 menit lagi jam 11. Ada pertanyaan dipersilahkan. Tafadhol. Tafadhol. Ini Ustaz, anak punya saudara namanya Al-Hikam sama Jabar, baiknya diganti Ustaz. Jabar atau Jabar? Kalau sepintas Inggris Jabar gitu. Jabbar. Jabbar itu kalau dinisbahkan kepada makhluk itu tercela. Karena Jabbar itu adalah yang memaksakan kehendaknya. Maka kalau ada makhluk Jabbar, itu berarti memaksakan kehendaknya dan dia itu pemaksa begitu. Tapi kalau Allah dinisbatkan kepada Jabbar, Allah itu sifatnya Al-Jabbar. Karena dia yang memiliki, merajai dan menguasai. Ketika dia memiliki, menciptakan, merajai dan menguasai, maka dia pun berhak untuk mengatur sesuai kehendaknya. Maka itu Allah, kalau sifat Jabbar dinisbahkan kepada Allah menjadi mulia. Kalau sifat Jabbar dinisbahkan kepada makhluk menjadi jelek. Atau tadi Al-Hikam. Hikam itu hikmah sebenarnya. Ya, bukan hukum. Beda maknanya. Beda. Kalau hakam itu nggak boleh juga. Hukum, hakam. Hakam itu hanya Allah. Ya, seperti itu. Lebih baik kalau hakam diganti. Tapi kalau hikam itu beda dengan hakam. Allah alam. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kalau nggak boleh kita mempercayai bahwa makhluk itu tahu hal gaib ya. Iya. Kalau misalnya kita nonton video misalnya ada seorang yang tukang ramal-ramal gitu, yang tahu ini terjadi seperti ini, atau mungkin bukan seseorang aja, ada mungkin ustadz yang dia bisa prediksi mungkin ini sepertinya kayak gini, atau dia mencocok-cocokkan gitu. Itu namanya Dajjal. Kenapa? Karena mengaku-ngaku diri tahu gaib itu salah satu sifat dari sifat pendusta. Dan Dajjal artinya pendusta. Pendusta, bohong dia. Hukum orang yang datang gitu Ustaz. La yaqbalu anhu salata 40 yauman. Barang siapa yang mendatangi man atakahinan au arrafan fasadaqa bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal dan membenarkan ucapan dukun dan paranormal, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan untuk Muhammad. Ini yang berkata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanya nih, apa hukum datang ke sana? Jawabannya bukan dari saya, jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan datang ke dukun dan paranormal. Dukun dan paranormal itu cuma cari duit. Benar. Bohong aja yang ada. Ya. Maka tidak boleh orang mempercayai dukun, mempercayai paranormal walaupun berlabel kiai. Kan nggak ada orang yang mau maling pakai label maling. Pasti maling labelnya dia adalah jujur. Dan heran kalau zaman sekarang ada orang gampang percaya. Dengan padahal dia sudah mengatakan dia orang yang modern. Dan lebih heran lagi, ini dimasukkan ke dalam berita-berita, bahkan dimasukkan ke dalam seolah-olah biasa. Ini kebodohan, membodohi umat, mempercayai dukun, mempercayai paranormal, mempercayai apalagi sekarang orang indigo, katanya orang ini indigo. Orang indigo tuh sakit, harusnya diobatin karena dia sedang gangguan jiwa. Kan dia terganggu, kemana-mana bisa lihat jin. Keganggu nggak gitu? Lagi di kamar mandi mau EO, tiba-tiba ngelihat jin, kan nggak jadi EO jadinya. Itu kan terganggu, hidupnya terganggu, was-was. Orang kayak begini bukan dimintain pendapat, tapi diruqyah sampai jinnya keluar dari dia. Karena nggak ada orang yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah berikan. Termasuk Rasul, dan Rasul nggak tahu mutlak. Rasul hanya tahu gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Ngadepin orang-orang yang pakai kayak gitu, Ustaz. Pakai susuk kayak gitu, Ustaz. Ngadepin orang yang pakai susuk dalam rangka apa nih, Pak? Kalau kita ketemu mereka, ya sudah, kita ketemu mereka, jangan kita percayai itu semua. Biasa saja, anggap saja dia orang yang seperti orang biasa, walaupun dia pede dengan dirinya. Oh, dia pede gara-gara, karena orang-orang kayak gitu biasa lebih pede pada dirinya. Padahal bukan karena dia hebat, tapi karena dia telah tertipu sehingga dia menjadi pede. Kita menghadapi orang seperti ini harus lebih pede lagi, bahwasannya la yanfa' wa la yadur. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya. Ya, mungkin itu saja. Ada dari perempuan mau bertanya, silahkan, ada mic-nya. Sama seperti itu juga tadi berkaitan dengan nama. Oh, kalau pakai namanya ini nanti rizkinya kurang. Kalau pakai nama ini nanti sakit. Nah, ini juga seolah-olah nama menjadi sumber membaca ilmu gaib. Ini juga nggak boleh. Nggak ada hubungannya nama dengan ilmu gaib, tidak ada. Allah alam. Ya, tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.